Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aldina Eka Andriani selaku dosen pengampu mata kuliah Laboratorium IPA SD. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah, nomor NIM 14014221169 dengan nomor presensi 18 dari Ronde D. Di sini saya akan melakukan praktik sederhana uji kandungan boraks pada bahan makanan. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada mangkok, kemudian gelas, sendok, lalu ada minyak rebus, tusuk gigi yang sudah direndam dengan air kunyit selama 30 menit, kemudian larutan kunyit, lalu ada boraks, terus sosis, kemudian bakso. Untuk lebih jelasnya, yang pertama ada mie rebus, kemudian tusuk gigi yang sudah direndam dengan kunyit, larutan kunyit, boraks, sosis, dan bakso. Langkah pertama adalah kita haluskan bakso dan sosis terlebih dahulu. Kita haluskan bakso dan sosis menggunakan plastik. Caranya cukup seperti ini. Kita masukkan, lalu kita haluskan menggunakan tangan. Kemudian kita haluskan juga bakso yang dengan menggunakan plastik agar yang sama. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan indikator dengan menggunakan suigi yang sudah direndam larutan kunyit selama 30 menit dengan menggunakan boraks. Kita langsung saja celupkan kepada boraks tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Pada bagian yang terkena boraks akan berubah menjadi warna merah. Ini adalah sebagai indikator bahwa bahan makanan yang mengandung boraks jika terkena dengan kunyit maka akan berubah warna menjadi merah. Jadi ketika boraks dicampur dengan larutan kunyit maka akan berubah menjadi warna merah. Maka pada bahan makanan yang mengandung boraks jika dicampurkan dengan larutan kunyit maka akan berubah menjadi merah. Bisa dilihat, ini adalah larutan kunyit yang dicampur dengan boraks maka akan berubah menjadi merah. Selanjutnya kita tancapkan tusuk gigi yang sudah direndam dengan larutan kunyit tadi ke dalam masing-masing bahan makanan yang akan diuji. Kita tancapkan ke sosis dan bakso.
Kita tunggu selama kurang lebih 1 menit untuk melihat perubahan warnanya. Dan untuk mie, kita langsung saja campurkan larutan kunyit ke dalam mie tersebut. Setelah mencampurkan kunyit dengan mie, kita masukkan juga kunyit ke dalam sosis dan bakso yang dihaluskan. Kita aduk terlebih dahulu beberapa saat. Ingat indikator yang kita buat tadi, jika larutan kunyit dicampur boraks maka akan berubah warna menjadi merah. Ini adalah tusuk gigi yang negatif boraks, sedangkan yang ini adalah tusuk gigi yang positif boraks. Dapat dilihat. Kemudian kita lihat hasil dari bahan makanan yang kita tancapkan tusuk gigi tadi. Pada sosis tidak mengalami perubahan warna menjadi merah, yang artinya sosis negatif boraks. Kemudian pada bakso juga tidak mengalami perubahan, berarti bakso juga tidak mengandung boraks atau negatif boraks. Pada mie tidak mengalami perubahan warna, tetap menjadi kuning kunyit. Kemudian pada sosis tidak mengalami perubahan warna juga, dan pada bakso juga tidak mengalami perubahan warna. Jadi kesimpulan pada praktikum sederhana kali ini adalah pada masing-masing bahan makanan tidak mengandung boraks dan negatif boraks. Pada praktikum yang sudah dilakukan tadi berjudul praktikum sederhana uji kandungan boraks pada bahan makanan. Pada praktikum tersebut bertujuan untuk menguji kandungan boraks pada bahan makanan, untuk mengetahui perubahan pada setiap bahan yang diuji, dan yang ketiga untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung boraks. Alat dan bahan yang digunakan adalah mangkok, gelas, sendok, plastik, mie rebus, sosis, bakso, tusuk gigi, boraks, dan larutan kunyit. Langkah kerjanya yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua menghaluskan sosis dan bakso, yang ketiga mencampurkan kunyit dengan boraks baik secara langsung ataupun menggunakan tusuk gigi yang sudah direndam sebagai indikator, yang keempat mencampurkan kunyit dengan bahan makanan yang sudah dihaluskan dan menancapkan tusuk gigi pada bakso dan sosis, yang kelima mengamati perubahan yang terjadi. Kemudian ini adalah tabel pengamatan. Yang pertama pada mie, perubahan warna tidak berubah, jadi tidak mengandung boraks. Dan yang kedua sosis tidak berubah warnanya, tidak mengandung boraks. Yang ketiga bakso tidak berubah warnanya dan tidak mengandung boraks. Pada praktikum uji kandungan boraks yang sudah dilakukan tadi, didapatkan hasil bahwa setelah bakso dan sosis ditancapkan tusuk gigi yang sudah direndam kunyit, kemudian tusuk gigi dicabut dan tidak mengalami perubahan warna. Pada mie rebus, bakso yang dihaluskan dan sosis yang sudah dihaluskan lalu diberi larutan, tidak mengalami perubahan warna. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing bahan makanan tidak mengandung boraks. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada praktikum sederhana uji kandungan boraks tersebut, ketiga bahan makanan yaitu mie rebus, sosis, dan bakso tidak mengandung boraks atau negatif boraks, karena pada saat bahan makanan diberi larutan kunyit tidak berubah warnanya menjadi merah. Kemudian ini adalah dokumentasi bahan makanan sebelum dan sesudah diberi larutan kunyit.
Terima kasih. Sekian praktikum sederhana uji kandungan boraks pada bahan makanan. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.